Kembali di Anyu Sore, pemirsa, sebuah bengkel mobil di Cengkareng, Jakarta Barat habis terbakar pagi tadi. Kebakaran terjadi saat bengkel belum beroperasi, diduga disebabkan hubungan arus pendek listrik. Kebakaran di biskuit nih. Kepulan asap dan kobaran api membumbung tinggi saat api membakar sebuah bengkel mobil di Jalan Pulau Nangka, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pagi tadi. Suku Dinas Pemadam Kebakaran menerima laporan kebakaran pada pukul 6 pagi tadi. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar bangunan seluas 150 meter persegi. Kebakaran yang membakar habis bengkel ini diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik. Pada pukul 7:16 api berhasil dipadamkan dan dilanjutkan proses pendinginan. Setelah proses pemadaman selesai, karyawan bengkel mengais barang-barang dan onderdil yang bisa diselamatkan. Nggak tahu ya, karena kondisi bengkel tutup ya. kondisi bengkel tutup. Jam 5:30 dapat kabar dari security kalau bengkel kebakaran. Nggak ada orang. Ini habis semua bang, nggak ada yang tersisa bang? Habis, bagian dalam habis semua. Bang, kalau diperkirakan ini berapa kerugian, nyampe berapa sih bang? Nah, kalau di total spare part sama barang baru ya cukup lumayan, sama mesin-mesin. Miliaran bang ada bang? Kurang lebih 2 ada. 2 miliaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran bengkel ini, namun pemilik bengkel menanggung kerugian materi yang cukup besar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan rumah di Jeneponto, Sulawesi Selatan rusak parah akibat diterjang banjir. Banjir tersebut terjadi akibat tanggul sungai Tarowang jebol. Sekitar 20 rumah mengalami rusak parah dan 100 rumah lainnya mengalami rusak ringan akibat tanggul sungai Tarowong jebol. Selain rumah rusak, banjir juga menggenangi sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas dan sekolah. Bupati Jeneponto mengatakan pihaknya akan segera memperbaiki rumah yang rusak dan memberikan bantuan kepada korban banjir. Nah, inilah kita patut memperhatikan semua, dan hari ini kami akan fokus untuk bersama-sama dengan seluruh kekuatan bagaimana mengatasi masalah yang ada di Kecamatan Tarowang ini. Syukur, alhamdulillah sampai saat ini kami belum mendapat laporan adanya korban jiwa, tetapi kerugian material sementara kita hitung jembatan, rumah, jalan, dan lain-lainnya. Pasangan artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi karena narkoba. Nia dan Ardi menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Pasangan selebriti Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditahan atas dugaan penyalahgunaan narkoba kemarin dan kini diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi awalnya menangkap sopir bernama ZN sebelum menangkap Nia Ramadhani. Saat penangkapan, polisi menemukan sabu seberat 0,78 gram dan 1 buah alat hisap. Setelah istrinya ditangkap, Ardi menyusul datang ke Polres Metro Jakarta Pusat. Ketiganya lalu diperiksa urin dan hasilnya positif metamfetamin. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saudara ZN ini, ditemukan 1 klip narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan interogasi, ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara RA. Itu pengakuannya. Ya. Itulah kemudian penyidik melakukan penggeledahan di kediaman saudara RA dan menemukan saudara RA di dalam rumah. Hasil penggeledahan ditemukan lagi bom atau alat hisap sabu-sabu milik saudari RA. Kemudian dilakukan pendalaman dan mengakui bahwa juga suaminya saudara AAB juga menghisap bersama menggunakan sabu-sabu ini bersama-sama. Ardi, Nia, dan supirnya kini sudah ditetapkan tersangka penyalahgunaan narkoba oleh polisi. Nia Ramadhani merupakan artis Indonesia yang berkarir sejak belia.
Pada usia 20 tahun, dia menikah dengan Ardi Bakri, anak dari pengusaha dan politikus Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Untuk mengetahui pemeriksaan pasangan selebriti yang terjerat kasus narkoba, sudah ada rekan kami Salsabila langsung dari Polres Jakarta Pusat. Salsa, apakah hingga sore hari ini Nia dan Ardi masih diperiksa oleh polisi? Ya baik, Davi dan juga pemirsa, perkembangan terkini di Polres Metro Jakarta Pusat terkait sepasang pesohor Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri beserta satu supir pribadinya memang masih dalam proses pengembangan pemeriksaan, dan memang hari ini pada pukul 2 siang telah dilakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan ZN selaku supir pribadi mereka sebagai tersangka pengguna narkotika jenis sabu. Adapun kami rekan-rekan wartawan di sini juga belum bertemu dengan Nia Ramadhani, Ardi Bakri ataupun ZN karena meski telah dilakukan konferensi pers tapi ketiganya tidak dihadirkan dengan alasan ataupun keterangan ketiganya masih melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan seperti tes urin, tes darah, tes rambut hingga swab tes COVID-19 untuk memastikan ketiganya bebas dari COVID-19 selama proses pengembangan pemeriksaan dilakukan. Adapun pihak kepolisian juga memastikan bahwa penangkapan dari Nia Ramadhani dan ZN serta Ardi Bakri ini berawal dari adanya laporan masyarakat, sehingga pada Rabu 7 Juli 2021 tepatnya pada pukul 3 sore pemirsa, polisi menemukan ZN supir pribadi Nia Ramadhani berada di rumah Nia Ramadhani di Pondok Indah Jakarta Selatan dengan barang bukti plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,78 gram yang ZN sendiri mengaku bahwa barang tersebut akan digunakan bersama Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Nia Ramadhani sendiri didapati berada di dalam rumah dengan satu set alat bong atau alat untuk mengkonsumsi narkotika khusus jenis sabu ini. Ardi Bakri sendiri pemirsa saat polisi melakukan penangkapan terhadap Nia Ramadhani dan ZN di Pondok Indah Jakarta Selatan tidak berada di TKP. Ardi Bakri datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk melakukan komunikasi kooperatif dengan pihak kepolisian terkait penangkapan terhadap Nia Ramadhani dan ZN. Namun demikian ternyata Ardi Bakri dan Nia Ramadhani dan juga ZN harus menempuh tes urin yang menghasilkan positif mengandung metafetamin ataupun narkotika jenis sabu. Ardi Bakri sendiri dan Nia Ramadhani terhadap pihak kepolisian telah mengakui bahwa mereka telah menggunakan narkotika jenis sabu selama 2 bulan terakhir dan mengaku bahwa alat bukti tersebut adalah milik mereka. Demikian, kembali ke Davi. Baik, terima kasih Salsa atas laporan Anda langsung dari Polres Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dari mana dan mengapa artis mudah terjerat narkoba? Kami akan bahas bersama Deputi Bidang Pemberantasan BNN 2011-2013 Beni Mamoto dan psikolog Sani Budianti. Selamat sore Pak Beni dan Mbak Sani. Selamat sore. Selamat sore, mudah-mudahan sehat semuanya. Saya pertama ingin ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, tertangkapnya Nia dan Ardi ini menambah deretan panjang selebritis yang terjerat dalam narkoba. Sebagai mantan Deputi Pemberantasan BNN, sebenarnya seperti apa peredaran narkoba di lingkungan public figure? Ya, kami kebetulan selama bertugas di BNN, ketika menjabat sebagai Direktur Pemberantasan, Direktur Narkotika Alami, Direktur Pemberantasan BNN beberapa kali menangani kasus tentang artis. Nah, dalam konteks kondisi COVID sekarang ini, saya sudah memprediksi sebelumnya bahwa peredaran narkoba akan lebih marak lagi karena banyak yang menganggur, kemiskinan meningkat, kemudian banyak yang stres, banyak yang frustrasi, sehingga salah satu pelariannya adalah ke masalah narkoba. Nah, dalam kasus ini tentunya kalau lihat dari status sosial, dari kemampuannya, bukan dalam kaitan dengan masalah ekonomi tentunya, tetapi lebih kepada bisa larinya ke gaya hidup, bisa larinya ke masalah nyari hiburan dibanding artis-artis yang lain yang jobless, yang tidak ada order dan sebagainya. Nah, yang perlu disoroti dalam kasus ini tentunya bagaimana penanganan tidak terkecuali public figure atau artis
tetapi secara keseluruhan, termasuk masyarakat biasa, bagaimana menangani mereka-mereka yang masuk dalam kategori kelompok penyalahguna. Ini penting, karena Mahkamah Agung pun sudah mengeluarkan surat edaran tentang kriteria seseorang itu dinyatakan sebagai penyalahguna atau terlibat jaringan. Karena perlakuannya berbeda dengan ketika mereka itu terlibat dalam satu jaringan. Jadi ketika kami tugas di BNN dulu, ketika nangani artis terlibat penyalahguna narkoba, langkah awal setelah dites urin adalah kami melakukan asesmen. Tim asesmen terpadu terdiri dari dokter, psikolog, psikiater, pakar hukum, dan penyidik. Untuk nanti mendalami ini masuk kategori penyalahguna atau bukan. Yang kedua, dicari akar masalah. Kenapa dia sampai pakai narkoba? Nah, dari wawancara oleh psikolog, psikiater nanti akan terungkap. Oh, dia mengonsumsi sudah sekian lama, awalnya mengonsumsi karena ini, ada masalah ini, soal keluarga dan sebagainya. Nah, sehingga nanti keluaran dari tim asesmen ini isinya adalah rekomendasi. Apakah rekomendasi rawat jalan, apakah rekomendasi rawat inap. Kalau itu sudah agak berat. Oke, Pak Beni. Nah, ini yang jadi pedoman penyidik nantinya. Baik, Pak Beni, kalau dalam kasus ini apa sebenarnya yang bisa dilihat dari indikator yang tadi 3 Anda sebutkan, ada asesmen, akar masalahnya seperti apa? Apakah ini sudah masuk dalam penyalahgunaan narkoba mengingat barangnya 0,78 gram, Pak Beni? Betul. Jadi di surat edaran Mahkamah Agung itu dicantumkan. Pertama, di tes urin positif. Kemudian kedua, barang bukti yang ada padanya maksimal 1 gram. Nah, ini kurang. Kemudian juga nanti akan didalami oleh penyidik masuk dalam jaringan sindikat atau tidak. Dari komunikasinya dan sebagainya nanti akan bisa dibuktikan, oh dia hanya konsumen, sebatas konsumen. Nah, ini tentunya sekarang penyidik sedang mendalami untuk masuk pada nanti asesmen. Dari asesmen itulah, rekomendasi itulah yang akan dijadikan pedoman oleh penyidik tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya termasuk hukumannya akan seperti apa, Pak Beni ya? Nah, betul. Baik, betul. Baik, saya ingin ke Mbak Sani. Mbak Sani, kita tahu bersama Nia dan Ardi ini adalah suami istri. Sebenarnya seperti apa pengaruh orang terdekat, khususnya dalam pemakaian narkoba ini, sejauh mana bisa mempengaruhi satu sama lain, Mbak Sani? Iya, memang sebenarnya bagaimana seseorang bisa menyalahgunakan pemakaian narkoba itu tidak terlepas dari sebenarnya orang sekeliling. Kalau kita tahu banyaknya mungkin remaja yang memakai, ini juga tergantung dari pergaulan ya. Tadi Pak Beni juga sudah mengatakan bahwa memang larinya adalah kepada gaya hidup juga bisa ya. Dan memang yang terpenting kita itu hidup kan tergantung juga pengaruh dari lingkungan ya. Makanya kalau dulu kalau kita wawancara gitu ya anak remaja, kenapa awalnya coba-coba atau awalnya ngumpul kemudian mengeksplor apa sih rasanya dan sebagainya, tapi kemudian ketika seseorang sudah masuk ke dalam satu terjerat dalam zat-zat yang sifatnya adiksi seperti ini, mereka akan susah untuk keluarnya. Nah, ini masalahnya juga apabila seseorang merasa penyalahgunaan ini, zat-zat seperti ini juga merupakan distraksi dari masalah yang dia miliki. Jadi sepertinya orang merasa terhibur, ya, merasa happy, itu sesaat saja merasa itu adalah solusi. Padahal akar masalah di dalamnya sungguh banyak. Makanya tadi juga dikatakan Pak Beni, assessment dilakukan oleh psikolog dan psikiater akan melihat, mencari tahu apa motif sebenarnya. Apakah ada masalah yang ada di dalam yang memang sebenarnya tidak bisa diselesaikan. Karena mungkin tadi tidak tahu solusinya atau bagaimana problem solving skill-nya juga mungkin kurang. Sehingga akhirnya lebih ke arah menahan ya masalah itu sesaat. Karena kita tahu zat-zat narkoba seperti syabu itu adalah zat stimulan, jadi menimbulkan efek bahagia, hormon dopamin meningkat, ya, jadi merasa ada mood booster di situ sehingga kita merasa happy, ya, merasa tidak ada masalah. Namun demikian bahayanya ketika kita stop atau tidak memakai lagi, justru yang menimbulkan depresi yang justru lebih serius. Oleh karena itu seringkali
pemakai atau pengguna akan terus berulang-ulang menggunakan itu karena memang sifatnya adiktif atau adiksi tadi. Baik, Mbak Sani, tapi kan mungkin publik ini bertanya-tanya untuk dalam kasus ini nih ya, dan Ardi kan katakanlah ini tidak terjerat masalah ekonomi, kemudian juga tidak ada depresif gitu. Kemudian faktor apa sih jika dilihat dari sosok mereka berdua yang paling dominan mempengaruhi? Ya, Mbak Sani. Baik. Saya ingin ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, tadi Anda menyebutkan bahwa ada 3 langkah yang dilakukan dalam memproses atau menentukan hukuman bagi seseorang dalam kategori penyalahgunaan narkoba. Nah, dalam kasus ini, ketika misalnya public figure menggunakan narkoba yang ujung-ujungnya mungkin publik melihat hanya rehabilitasi, apakah memang hukuman rehabilitasi ini sudah tepat dikenakan atau seperti apa yang sebaiknya? Pertama ingin saya sampaikan bahwa kondisi lapas saat ini over capacity. Mayoritas penghuninya adalah kasus narkoba. Dari kasus narkoba itu mayoritas adalah penyalahguna. Seorang penyalahguna itu orang sakit yang harusnya dirawat, direhab, tetapi kita tahu kondisi di lapas kita belum memungkinkan untuk melakukan itu semua. Akibatnya apa? Mereka bukannya pulih, tetapi di dalam lapas ingin nyari narkoba. Terciptalah pasar di dalam lapas. Ini kondisinya. Oleh sebab itu, dengan adanya acuan sebetulnya sudah diatur oleh Mahkamah Agung, mengeluarkan surat edaran untuk memberi petunjuk kepada para kepala pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bahwa kalau menemukan kasus kemudian dalam pembuktian di sidang pengadilan memenuhi kriteria seperti yang saya sampaikan tadi, maka vonisnya rehab. Ingat kasus Sami Simorangkir, dia sudah dihukum segitu lama di penjara, ternyata pada tingkat kasasi vonisnya rehab. Nah, oleh sebab itu menurut saya kita perlu sikapi bersama. Tadi saya sampaikan, siapapun, tidak pandang bulu itu artis, public figure atau siapapun, maka dalam hal penanganan penyalahgunaan narkoba ini harus tepat daripada kontraproduktif, daripada membuat lapas penuh bukannya jera tetapi malah menjadi bagian dari sindikat. Sementara kalau direhab, harapan untuk pulih itu lebih besar. Nah, oleh sebab itu, janganlah melihat rehab itu sebagai bukan bentuk hukuman. Orang direhab, enak. Dia harus mengalami masa-masa sulit ketika di awal. Bagaimana dia melepas pengaruh narkoba. Dan dia harus dibatasi ruang geraknya. Baik, rehabilitasi memiliki harapan yang besar. Mbak Sani, bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang hukuman atau tindakan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba ini dinilai sudah tepat atau seperti apa, Mbak Sani? Ya, memang proses rehabilitasi juga perlu dilihat juga dari unsur psikologisnya, karena tidak hanya mungkin medis atau rehab, tapi juga psikologisnya. Karena kalau kita lihat konteks ya, pasangan yang bersama-sama menggunakan sabu ini akan semakin memperkuat sebenarnya. Jadi ketimbang saling mengingatkan, tapi bahkan saling memperkuat. Oleh karena itu, kalau tadi ditanyakan kenapa bisa seperti ini, karena memang tadi bisa ke arah gaya hidup. Jadi lingkungan yang sudah mungkin memakai bersama itu akan dengan sendirinya akan saling memperkuat dan semakin dalam. Oleh karena itu, kalau rehabilitasi menurut saya tidak hanya mungkin 1 atau 2 orang, tapi mungkin rehabilitasi dari lingkungannya. Sehingga ketika mereka kembali lagi kepada masyarakat, lingkungannya pun sudah menjadi lebih sehat begitu dan saling mengingatkan hal-hal yang baik begitu. Jadi Anda lebih setuju rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba? Kalau masalah hukum saya serahkan kepada kepolisian tentunya. Namun demikian siapapun yang memakai obat begitu ya, menggunakan salah obat seperti ini harus ada rehabilitasi. Walaupun hukuman berjalan, tapi rehabilitasi pun berjalan. Karena rehabilitasi ini juga adalah sangat juga mengandung aspek-aspek dari sisi medis maupun sisi psikologis begitu. Karena kalau tidak, kelar dari hukuman akan kembali lagi, itu yang dipermasalahkan seperti itu. Baik.
Terima kasih Mbak Sani Budianti dan Pak Benny Mamoto. Kita harapkan bersama siapapun penyalahguna narkobanya ini tidak patut dicontoh oleh masyarakat, apalagi yang dilakukan oleh public figure seperti ini. Terima kasih Mbak Sani dan Pak Benny sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, kerumunan di sebuah kafe yang dihadiri oknum kepala desa dan anggota dewan tanpa menerapkan protokol kesehatan viral di media sosial. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.